Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkhusus jamaah Mushola Al-Jannah yang kali ini taklimnya dari rumah ya. PJJ ya, pengajian jarak jauh. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semangat kita dalam taklim belajar ini menjadi wasilah kita menjadi pribadi yang saleh, yang lebih baik lagi, dan penghapus bagi dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh yang bisa kita petik hasilnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pengajian kita surat Al-Infitor, yaitu tafsir Al-Quran juz 30. Kemarin kita bahas baru sampai ayat 6. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, sedikit kita membahas tentang beberapa macam pembacaan ya, qiraat yang terjadi pada di kalangan para qurra. Pertama ini yang ada dalam kitab Tafsirul Munir Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ini qara'a Asim wa Hamzah wal Kisai wa Khalaf. Imam Asim, Imam Hamzah, Imam Al-Kisai dan Imam Khalaf fa'adalak, membacanya fa'adalak ya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Sedangkan yang lainnya membaca fa'adalak dengan mentasydidkan huruf dalnya. Jadi alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak ya. Sedangkan Imam Asim, Hamzah, Al-Kisai dan Imam Khalaf membacanya fa'adalak. Kemudian kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Ini wa qara'a Ibnu Katsir wa Abu Amr. Imam Ibnu Katsir dan Imam Abu Amr membacanya yaumula. Jadi thumma ma adraka ma yaumuddin yaumula tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah ya, dengan membaca yaumu, baca apa namanya dhammah ya, yaumula. Sedangkan yang lainnya membaca yaumala, yaumala tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Kalau di dalam kitab Al-Qiraat Al-Ashr Al-Mutawatirah min Tariq Asy-Syatibiyah wa Durrah, ini dikatakan fa'adalak itu adalah qiraatnya Imam Kufah ya. Al-Kufiyun bitakhfifid dal fa'adalak. Jadi ini langsung tidak sebutkan namanya lah, tapi langsung disebut ini qiraat Kufah, ulama-ulama Kufah fa'adalak. Sedangkan wal baqun adapun yang lainnya bitasdidiha, dengan mentasdidnya huruf dal, fa'adalak. Kemudian kalimat tukadzibun ya, kalla bal tukadzibuna biddin, ini dibaca oleh Abu Ja'far dengan ya ya, kalla bal yukadzibuna biddin. Sedangkan ulama qiraat yang lain membacanya dengan ta wal baquna bit ta tukadzibuna biddin
Ya, jadi kalau nanti suatu saat kita ketemu dengan bermacam bacaan itu kita tidak aneh lagi. Jadi ternyata ada gitu, ya. Kallabal tukadzibuna biddin, sedangkan Abu Ja'far membaca kallabal yukadzibuna biddin pada ayat 9. Begitu juga dengan yang ayat terakhir yaumala tamliku. Di sini disebut Ibnu Katsir, Abu Amr dan Yakub membacanya yaumula. Ya, yaumula tamliku nafsul li nafsin syai'a. Sedangkan wal baquna bi fathiha, yang lainnya dengan baca fathah. Nah, itu qiraat yang ada pada Al-Infitor, surat Al-Infitor. Kita lanjutkan, kemarin kita membahas tentang berbagai macam terjadinya perubahan alam, ya, menjelang hari kiamat dan ketika terjadi kiamat, ya. Ubtudiatis surah al-karimah bibayani masyahidil inqilab alladzi yahdutsu fil kaun. Suratnya itu dimulai dengan pembahasan-pembahasan terkait dengan penampakan alam yang berbalik, inqilab, ya, terbalik dari susunan-susunan pada alam. Alladzi yahdutsu fil kaun, yang terjadi pada alam ini. Di antaranya min infitoris sama, terpecahnya langit, ya, terbelahnya langit. Infatoro itu artinya terpecah, ya. Rasulullah sholat malam itu dalam hadis riwayat Aisyah hatta yanfatir qadamah, sampai telapak kakinya itu pecah, ya. Jadi kata infatoro itu artinya pecah. Sama dengan insyaqqat, ya. Nanti ada ayat idzas samaun syaqqat. Kemudian intisarul kawakib, bertebarannya bintang gemintang, ya, matahari, bulan termasuk, ya, itu berguguran, berjatuhan. Kemudian watafjirul bihar, menyatunya lautan yang asin dengan yang tawar, kemudian meluap. Ketika meluap, airnya itu soro naron, ya, apa namanya, berubah menjadi api. Di atasnya itu, permukaan lautnya itu menjadi api. Kemudian perubahan yang kemudian wabu' siratil kubur, ya, apa namanya, berbaliknya kuburan. Jadi tanah bagian dalam ke atas, tanah bagian atas ke dalam, kemudian dibangkitkanlah mayat-mayat yang ada di dalamnya ahyaan, dalam keadaan hidup, ya. Itu dalam surat Al-Infitor dimulai dengan seperti surat At-Takwir, yaitu terkait dengan perubahan alam yang terjadi. Adapun ada ayat lain menyebut tentang kenapa menjelang kiamat itu langit terbelah, ya. Idzas samaun fatarat, apabila langit terbelah. Itu ternyata dijelaskan pada ayat yang lain. Itu ada ayat dalam surat Al-Muzammil, as-sama'u munfatirum bih, ya, pada hari itu langit terpecah. Kemudian di surat Ar-Rahman, idan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Apabila insyaqqatis sama, jadi infatarat sama dengan insyaqqat, ya, artinya sama-sama terpecah. Ketika langit terpecah, terbelah, fakanat wardatan kaddihan, maka penampakan langit itu fakanat wardatan, seperti bunga mawar yang baru mekar, ya. Jadi kayak terpecah, ya, katuk bunga yang mekar, ya, katuk bunga yang fakanat wardatan, seperti katuk bunga mawar yang terbuka, terpecah. Kaddihan, kemudian mirip seperti percikan minyak, ya, percikan. Maksudnya apa mirip percikan minyak? Kilauannya, ya. Nanti ketika langit terbelah itu, terpecah, kalau kita lihat dari tafsirnya itu, faidan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Ketika langit itu terpecah,
maka dia bentuknya seolah-olah seperti mawar, katup mawar yang terbuka. Kemudian terlihat merahnya, kadihan dan mencilak. Mencilak itu mungkin ada kilatan-kilatan api. Pada surat An-Naba kalimatnya dibuka. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Kemudian langit itu dibuka, futihat, ya. Fakanat abwaba, sehingga langit itu memiliki pintu-pintu. Nah, baru di sini mulai muncul nih, apa alasan daripada langit menjelang hari kiamat itu terbuka atau terpecah? Ya, apa alasan daripada langit terpecah atau terbuka menjelang hari kiamat? Itu terdapat pada surat Al-Furqan. Yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamam. Ya, ketika langit itu tasyaqqaq, ya, terpecah. Al-Furqan ayat 25. Al-Furqan ayat 25. Yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamam, ketika langit itu terpecah, terbelah bil ghamami, dengan awan-awan yang hitamnya. Wa nuzzilal malaikatu tanzila. Nah, inilah sebabnya, dan pada hari itu nuzzilal malaikah, malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan daripada hiruk pikuk ahwalu yaumil qiyamah, hari kiamat. Ya. Jadi ketika menjelang hari kiamat atau pada hari kiamat terjadi, itu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langit, langit itu membuka sehingga berpintu-pintu, dan dari pintu-pintu itulah malaikat pada turun. Nah, terbelahnya atau terbukanya langit itu dalam surat Ar-Rahman diceritakan seperti katup bunga mawar yang memekar, ya. Kemudian terlihat kilauan-kilauan seperti minyak mencilak, ya. Kalau kata orang Betawi itu mencilak, ya, kilauan-kilauan yang seperti minyak, kadihan. Itu alasan daripada terbukanya atau terbelahnya langit menjelang hari kiamat. Jadi Allah buka surat ini seperti surat-surat sebelumnya, yaitu tentang hari kiamat. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala beberapa kali dalam ayat Al-Qur'an menekankan tentang imannya manusia terhadap Al-Qur'an yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad SAW. Tetapi banyak mereka yang ingkar, ya. Banyak mereka mengingkari apa yang dikisahkan oleh Al-Qur'an. Bukan hanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang dia ingkari, bahkan kisah tentang hari kiamat saja mereka banyak ingkar. Lebih banyak ingkar mereka tentang hari kiamat. Sehingga penekanan keimanan pada Al-Qur'an itu, alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Selalu Allah gandeng wal yaumil akhir, ya. Alladzina yu'minuna billah wal yaumil akhir. Saking pentingnya keimanan terhadap hari akhir. Nah, jadi selalu dua ini yang sering banyak disebut, ya. Ada di beberapa ayat yang disebut malaikat, kitab dan lain sebagainya, keimanan terhadap malaikat, rasul dan kitabnya. Tapi banyak penekanan Al-Qur'an pada dua hal ini. Ketika manusia sudah beriman dengan Allah dan yaumil akhir, sudah barang tentu dia akan beriman dengan yang runutnya. Ketika dia beriman kepada Allah, otomatis dia akan beriman dengan Rasulnya, ya. Beriman dengan malaikatnya, beriman dengan kitab sucinya, dan yaitu Al-Qur'an, dan kemudian dia akan beriman dengan isi-isi daripada Al-Qur'an. Nyatanya orang-orang kufar Mekah dan orang musyrikin Mekah itu banyak mereka mengejek Nabi dengan kabar-kabar hari kiamat ini, ya. Mengejek Nabi dengan kabar-kabar hari kiamat. Bahkan ada di antara mereka yang beriman kepada Nabi tapi tidak mau mengimani hari akhir. Nah, ini kan sangat disayangkan banget gitu, ya. Mau mengimani Nabi tapi tidak mau mengimani akhir. Akhirnya Al-Qur'an itu hanya dianggap sebagai dongeng-dongeng, di mana menyebutkan kisah-kisah umat terdahulu. Kemudian Al-Qur'an menjadi kitab sihir karena meramal keadaan-keadaan yang akan datang. Nah, jadi apa yang diceritakan oleh Al-Qur'an terkait tentang akhir zaman itu dianggap oleh kufar Mekah atau musyrikin Mekah itu sebagai dongeng dan ramalan-ramalan belaka.
Bahkan mereka bal huwa syair, ya. Bal huwa kahin. Jadi kata orang-orang kafir itu Rasulullah hanyalah seorang penyair. Rasulullah adalah seorang dukun, paranormal, kahin. Ya. Nah, kemudian dia akhir daripada bagian Al-Quran itu, yaitu di juz 30, banyak sekali penyebutannya didominasi, ya. Ayat-ayat pada juz 30 ini didominasi tentang apa namanya hal-hal yang terkait dengan hari kiamat. Dari An-Naba sampai An-Nas banyak yang didominasi itu tentang hari kiamat, ya. Nanti kita akan ketemu dengan selanjutnya dari An-Naba tentang hari kiamat, An-Nazi'at, Abasa, kemudian At-Takwir, Al-Infitor, Al-Insyiqaq. Banyak didominasi oleh tentang hari kiamat. Bahkan Az-Zalzalah itu jelas sekali tentang goncangan menjelang kiamat. Kemudian thumma tahaddatsat an juhudil insani wa kufranihi li ni'ami rabbih wa huwa yatalaqqa fuyudan ni'mati minhu jalla wa ala walakinnahu la ya'rifu lin ni'mati haqqaha wa la ya'rifu li rabbih qadrahu wa la yashkuru 'alal fadli wan ni'mati wal karama ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Kita sampai ayat itu, ya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu saya ulangi, kata al-insan dalam Al-Quran biasanya ditujukan untuk satu, orang kafir, yang kedua, atau orang muslim yang melakukan perbuatan seperti perbuatan orang kafir. Biasanya digunakan untuk itu. Namun isinya nilai-nilai atau pesan-pesan yang dikandung di dalamnya itu bisa diambil oleh semua manusia, ya, karena prinsipnya, desainnya Al-Quran itu didesain oleh Allah hudan linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, nah, baik muslim maupun non muslim. Tetapi kalimat al-insan biasanya itu menunjuk untuk orang kafir atau orang muslim yang melakukan perbuatan seperti perbuatan orang kafir, ya. Contoh pada surat Al-Asr itu, ya, wal asr innal insana lafi khusrin, ya. Banyak para mufassir menjelaskan bahwa al-insan di situ adalah orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sangat merugi. Ada yang mengatakan orang muslim yang perbuatannya menyerupai atau mendekati dengan perbuatan orang-orang kafir itu merugi, kecuali mereka yang beriman kepada Allah, ya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, dan seterusnya. Begitu juga pada ayat ini, ya ayyuhal insan. Sedangkan asbabun nuzul pada ayat ini ditakhrij oleh Ibnu Abi Hatim dan Ikrimah pada tafsir Al-Munir, ya. Dr. Wahba Az-Zuhaili menyatakan bahwa hadis yang ditakhrij oleh Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah, ayat ini turun kepada Ubay bin Khalaf, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini turun kepada Abi al-Ashad bin Kalada al-Jumahi, ya, ayat ini turun kepada Abil Ashad bin Kalada al-Jumahi. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini turun kepada Al-Walid bin Al-Mughirah, termasuk juga Imam Atha, ya, menyatakan bahwa ayat ini turun kepada Al-Walid Ibnul Mughirah. Kemudian Al-Kalbi dan Imam Muqatil mengatakan ayat ini turun kepada Al-Aswad bin Shuraik, ya, Al-Aswad bin Shuraik. Nah, kemudian apa makna daripada ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim? Ya ayyuhal insanu, wahai manusia, ya, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuatmu magrur, apa yang membuatmu tertipu, apa yang menipumu, apa yang membuatmu terlalaikan, ya, tertipu daya, bi rabbikal karim, terhadap Tuhanmu yang Al-Karim. Apa yang membuatmu menjadi lalai, ya, apa yang menipumu, apa yang membuatmu terjatuh pada kemaksiatan terhadap Tuhanmu yang Maha Al-Karim. Nah, uniknya, indahnya ayat ini menggunakan kalimat Al-Karim. Kenapa? Kalau di dalam kitab Al-Munir, ya, Wahba Az-Zuhaili menyebut kebanyakan orang tertipu karena kebaikan, ya, karena karomah, karena kedermawanan,
Bahkan di sini ada istilah dan tafsir Al-Munir. Kita bacakan tafsirnya di sini. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Maksudnya adalah ya ayyuhal insan, wahai manusia al-mudrik nihayatal alam, yang mengetahui puncak pengetahuan alam ini, ya, mengalami hidup di alam ini. Malladzi khadda'aka wa jarra'aka ala isyani rabbikal karim. Apa yang membuat kamu tertipu, terpedaya sehingga berbuat maksiat kepada Tuhanmu yang Al-Karim. Alladzi an'ama 'alaika fid dunya, yang telah memberikan kamu nikmat di dunia. Haitsu khalaqaka min nutfatin ba'dal adam, yang telah menciptakan kamu dari air mani ba'dal adam, setelah dari ketiadaan, yang telah menciptakan kamu dari sperma sebelumnya kamu tiada. Wa ja'alaka sawiyan mustaqiman, ya, dari setetes air mani itu kemudian kamu dijadikan oleh Allah sawiyan mustaqiman, bentuk yang sempurna. Mu'tadilal qamati fi ahsani hayatin wa syaklin, ya, memiliki paras yang sangat baik, ya, dengan penciptaan Allah, ya. Ini dipertegas juga dengan surat At-Tin, ya, fi ahsani taqwim. Mutanasibul a'dha, anggotanya itu, anggota badannya rapi, ya, tanasub, ya. Tangan kanan tidak lebih tinggi, la tafawuta fiha, tidak ada tafawut. Tangan kanan tidak lebih panjang dari tangan kiri, begitupun sebaliknya. Kaki kanan tidak lebih tinggi, begitupun sebaliknya. Kemudian wa muzawwidan bil hawasi minas sam'i wal basar, diberikan indera seperti pendengaran dan penglihatan. Wa taqatal aqli wal fahmi, diberikan pemahaman dan akal, ya. Jadi ketika Allah mengatakan kenapa kamu bermaksiat kepada Tuhanmu, Allah menyebut Tuhanmu yang Maha Pemurah, Tuhanmu yang Maha Pengasih, yang telah memberikan nikmat. Al-Karim, Karim itu artinya Dzukaramin, yang banyak memberi, ya. Jadi Al-Karim adalah orang yang banyak memberi, itu Al-Karim. Dermawan lah kalau kata kita, ya. Jadi Tuhan yang Maha Dermawan. Nah, sini ada istilah, ya. Ustaz, ini apa namanya, tinggal 1 menit dan nanti putus semua kayaknya nih. Oh gitu. Nanti ya. Oh iya, siap. Ini kan gratisnya 40 menit, tapi nanti bisa nyambung lagi. Oke, iya. Ya. Tapi dengan kode yang sama, ya? Nanti nyambung lagi. Dengan sama-sama. Oh gitu. Ya, siap. Ya. Jadi yang mau cuci muka silakan. Ya, siap. Ya, jadi sampai ada yang mengatakan begini, min karomir rajul su'u adabi ghilmanihi. Sampai ada yang mengatakan bahwa orang tua yang sangat baik terhadap anaknya, sangat pemurah terhadap anaknya, segalanya kok kata kita kasihan gitu, ya. Itu sabab daripada su'u adabi ghilmanihi, buruk adab anaknya, ya. Su'u adabi ghilmanihi, yang menyebabkan anaknya menjadi beradab jelek. Ketika orang tua terlalu karom, ya, terlalu memanjakan anak, di sini dikatakan bahwa itu menyebabkan adab dari anaknya itu terpuruk, ya. Wah, mati nih. Bentar, kita join lagi. Kodenya. Kok nggak bisa sih? Waalaikumsalam. Aduh, maaf Ustaz. Ya. Masih gratisan. Gak apa-apa, ya. Ya, kita lanjutkan sampai ada kalimat min karomir rajuli su'u adabi ghilmanihi. Terkadang anak itu
apa namanya ya, bahasanya bandel lah gitu ya, gara-gara orang tua yang terlalu memanjakannya. Nah, kita ini selama ini selalu dimanjakan oleh Allah. Lalu di sini di antara sebab daripada al-ightirar, fakanal karam sababul ightirar, sehingga kebaikan yang terlalu banyak itu bisa menyebabkan orang itu tertipu, terpedaya. Ya, terkadang orang ketika terlalu baik kepada kita itu bisa membuat kita lalai ya. Jadi meremehkan dia ya, menganggap enteng dia. Begitupun ketika dalam satu pekerjaan misalnya ada seorang bos yang terlalu baik terhadap bawahannya, itu bisa sababul ightirar, menjadi bawahannya menyepelekan ya, karena gampang bosnya ini baik, bosnya terlalu ramah dan lain sebagainya. Itu sehingga muncullah kalimat min karamir rajuli su'u adabi ghilmanihi. Nah, maka pada ayat ini Allah mengatakan ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim. Padahal Tuhanmu sudah terlalu banyak kebaikannya kepada kamu. Nah, setelah itu disebutkanlah satu nikmat yang sangat besar yang itu sulit untuk dipungkiri oleh manusia. Kalau di sini Allah menyebutkannya seandainya nikmatnya berupa makan, minum, pakaian dan lain sebagainya, itu bisa ada celah untuk mereka orang-orang kufar dan musyrikin menentangnya. Ya, mereka bisa mengatakan ini makan saya boleh nyari sendiri, saya kerja sendiri, pakaian saya boleh beli sendiri dan lain sebagainya, saya boleh jahit sendiri. Nyatanya di sini Allah menyebutkan nikmat yang mereka sulit untuk memungkiri. Apa nikmatnya? Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dia Tuhanmu saking baiknya kepada kamu, buktinya adalah dia telah menciptakan kamu, kemudian fasawwaka, memberikan bentuk yang sangat bagus, fa'adalak, dan memberikan keserasian dalam anggota tubuh. Ya. Memberikan keserasian dalam anggota tubuh, ya. Bahkan di beberapa tafsir dikatakan di antara buktinya adalah Allah tidak menjadikan satu tangan lebih panjang dari tangan yang lain atau lebih pendek daripada tangan yang lain, memberikan kaki lebih panjang daripada yang lainnya, dan begitupun seterusnya. Itu di antara bukti Allah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada juga yang menafsirkan alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, Allah yang memberikan kamu, menjadikan kamu penciptaan yang lebih mulia daripada bentuk ciptaannya yang lain. Ya, seperti hewan dan lain sebagainya. Sehingga alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, ya. Fi ayyi suratin ma syaa rakabak, dengan bentuk apapun yang Allah kehendaki Allah berikan kepada kamu, ya. Nah, di sini dikatakan waqtaro halaka minas suwaril hasanatil ajibah. Allah memberikan kepada kamu bentuk yang bagus dan sangat menakjubkan. Walam yaj'aluka fis syakli kal bahimah. Allah tidak memberikan kamu, wahai kufar Mekah, wahai musyrikin Mekah, wahai manusia, bentuk fis syaklil bahimah, fis syakli kal bahimah, seperti bentuk hewan. Ya, jadi saking baiknya Allah memberikan kita bentuk yang lebih baik daripada bentuk makhluknya yang lain. Ya, bahkan di sini ayat juga menjadi isyarat bahwa bentuk manusia atau penciptaan manusia itu lebih mulia daripada makhluknya yang lain. Ya, seperti hewan, bahkan daripada malaikat dan jin. Ya. Kenapa dikatakan manusia lebih mulia daripada malaikat? Karena ketika seorang manusia dia bisa taat takwa kepada Allah, ya, dia taat dengan perintah Allah, padahal dia memiliki nafsu, itulah nilai plus pada manusia. Ketika malaikat dia taat kepada Allah, dia takwa kepada Allah, itu wajar. Kenapa? Karena malaikat tidak memiliki nafsu. Nah, ketika manusia memiliki ketaatan yang luar biasa, padahal dia memiliki nafsu, nah itulah derajat manusia yang lebih mulia daripada malaikat. Begitupun daripada makhluk yang lain seperti jin ataupun hewan.
Nah, ketika Allah sudah memberikan kenikmatan yang segitu besar, yang kamu sulit untuk mengelaknya, ya, berupa nikmat penciptaan yang Allah berikan kamu bentuk tanpa kamu minta, Allah beri bentuk yang serasi. Tangan serasi antara kanan dan kiri, kaki serasi antara kanan dan kiri, telinga dan pendengaran diberikan oleh Allah, akal dan otak pemahaman juga diberikan oleh Allah, ya. Tanpa kamu minta sudah diberikan oleh Allah dengan penciptaan yang mulia, lebih indah daripada penciptaan al-bahimah, binatang, hewan. Nah, ini yang sulit disangkal oleh orang kafir musyrikin Mekah. Tapi nyatanya apa? Nyatanya dijawab oleh ayat selanjutnya, kalla bal tukadzibuna biddin, ya. Akan tetapi kamu justru mendustakan ad-din, ya. Apa ad-din di sini? Apakah artinya agama? Nah, itu akan ada penjelasan nanti. Ya. Kalla bal tukadzibuna biddin. Pada riwayat lain tadi kita baca kalla bal yukadzibuna biddin dengan ya. Kalla, biasa ini sering kita baca dalam Al-Qur'an, kalla, kalla dan lain kalla. Kalla bisa menjadi maknanya ini, fungsinya bisa menunjukkan penolakan yang sangat keras. Artinya tidak begitu, ya. Jadi kalla itu tidak seperti itu. Tapi lebih keras, lebih lebih kuat daripada sekedar tidak begitu. Ya, kalla itu sebuah penolakan yang lebih kuat, lebih keras, ya. Dari sekedar, kalau kita apa bahasanya ya, pokoknya nggak begitulah, tapi penolakannya yang kuat. Kemudian kalla juga memiliki makna larangan. Jadi kalla, jangan begitu, ya. Jadi bisa diartikan dua, tidak begitu atau jangan begitu. Dan biasanya kalla ini diartikan jangan begitu, ya. Kalla, janganlah seperti itu. Artinya janganlah sampai kamu terpedaya sehingga kamu bermaksiat kepada Tuhanmu. Nah, pada sebagaimana pertemuan sebelumnya, Al-Quran di surat lain menyebutkan pada hal apa sih manusia banyak terpedaya? Ada dua hal, ya, yang paling sering disebut oleh Al-Quran. La yaghrurka la tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil ghurur. La tagurrannakumul hayatud dunya. Ya, kata Al-Qur'an menasihati kepada kita, jangan kamu sampai lalai, jangan sampai kamu terpedaya oleh apa? Al hayatud dunya, kehidupan dunia. Nah, ini banyak sekali kita terlalaikan oleh kehidupan dunia. Kenapa dia disebut pertama la tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil ghurur? Karena banyak dari kita itu terpedaya, tergiur oleh kehidupan dunia. Seakan kehidupan dunia itu lebih utama daripada akhirat, ya. Akhirat mah urusan belakangan, nanti sekarang yang kita hadapi adalah dunia. Bagaimana dunia kita? Kebanyakan gitu. Pokoknya sekarang itu yang kita butuhkan adalah dunia. Sehingga dunia ini yang membuat dia terlalaikan. Kata Al-Quran, la tagurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kamu terpedaya oleh kehidupan dunia. Yang kedua, wala yagurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai, ini pakai nun taukid, ya. Kalau tadi la tagurrannakumul hayatud dunya, kalau sekarang wala yagurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai kamu terpedaya billahil ghurur, dengan tipu daya yang seolah-olah karena Allah, ya, seolah-olah karena Allah. Banyak orang yang terkesan sampulnya itu kebaikan, padahal isinya adalah, kalau bahasa kita, modus, ya, untuk urusan dunia, tapi membawa-bawa agama, ya. Wala yagurrannakum billahil ghurur. Di sini dikatakan kalla, jangan begitu. Apa jangan begitunya? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, kamu terlalaikan sehingga kamu bermaksiat kepada Tuhanmu yang maha dermawan. Kalla, jangan begitu, ya. Tapi sayangnya, bal tukadzibuna biddin, mereka justru banyak mendustakan ad-din. Ad-din di sini maknanya adalah bal antum tukadzibuna biyaumil hisabi wal jaza. Kamu mendustakan hari di mana di dalamnya ada hisab dan balasan. Yaumil hisab biyaumil hisabi wal jaza. Hari di dalamnya ada hisab, perhitungan amal, wal jaza, dan balasan perbuatan. Bukan hanya dihitung, dihisab, tapi juga ada jaza, balasan.
Nah, inilah yang dimaksud dengan Maliki Yaumiddin. Malik yang memiliki, yang merajai. Yaumiddin, hari yang di dalamnya ada hisab dan balasan. Ad-din. Nah, kenapa kemudian ad-din di sini diartikan sebagai hari akhir atau hari balasan? Din itu artinya dari kata dana ya dinu dinan, ya. Itu seakar dengan dain. Kalau dengan fathah dain itu artinya hutang. Din artinya agama, ya. Din juga berarti sesuatu yang diikuti, terus diikuti, ya. Kita mengarah ke situ, itu din tuh, ya. Nah, kenapa hari akhir dinamai ad-din? Karena kehidupan kita mengarah ke situ, ya. Ini hari akhir, ini kiamat nih, ya, ini hari akhir. Hari di dalamnya ada balasan dan hisab. Nah, hidup kita itu mengarah ke ad-din. Makanya hari yang di dalamnya ada hisab dan balasan disebut ad-din, Maliki Yaumiddin, ya. Itulah makanya ada hadis Nabi, ada satu kalimat, kama tadinu tudan, ya, kama tadin tudan. Apapun yang kamu lakukan, itu amal kamu akan ngikutin kamu, tudan, kamu pun akan dibalas, ya. Artinya balasan amal yang kita lakukan ini akan terus ngikutin kemanapun kita jalan. Sampai kita mati pun amal kita akan ngikutin. Kama tadin tudan. Nah, nanti setelah amal kita sudah nyampe kepada kita sudah dikubur, tidak bisa berlari dari amal kita, maksudnya tidak bisa mengelak. Kalau di dunia kita masih bisa berlari dari amal kita. Kita melakukan kesalahan, kemudian kita lepas tangan. Itu bukan salah kita, bukan salah saya. Nah, itu masih bisa kita berlari. Amal kita masih terus ngikutin dan belum bisa nyampe kepada kita. Sampai ketika kita masuk ke dalam kubur, baru amal kita masuk sampai menghampiri kita, baru bisa menghampiri kita. Yang di situ kita tidak bisa lagi mengelak, tidak bisa lagi berbohong, tidak bisa lagi berdosa. Disitulah tudan, kita dibalas dengan amal kita. Nah, makanya ada hadis, kama tadin tudan, sebagaimana kamu berbuat, kamu akan dibalas. Kenapa menggunakannya kalimat tadin tudan, bukan kama taf'al atau kama ta'mal sebagaimana amal, tapi menggunakan kalimat kama tadin? Itu mengisyaratkan makna mengikuti tadi itu, ya. Amal yang kita lakukan senantiasa mengikuti kita. Ketika kita masih di dunia, kita masih bisa berlari dari amal kita. Tapi ketika kita sudah berada di kubur, disitulah amal kita sudah bisa menghampiri kita. Dan di situ kita tidak bisa berlari lagi dari amal kita. Barulah di situ kama tadin tudan. Di situ kita dibalas dengan amal kita. Makanya ad-din juga bisa berarti kiamat atau hari akhir. Hari di dalamnya ada hisab dan perhitungan, ada pembalasan. Ya, ad-din hari yang di dalamnya ada perhitungan amal dan pembalasan dari perbuatan amal kita. Nah, makanya kalimatnya ad-din, kama tadin tudan. Nah, itu karena amal kita. Nah, hari akhir yang disebut dengan yaumuddin, ini disebut ad-din karena kita mengikuti hari itu. Hidup kita, umur kita di dunia itu menghampiri yaumuddin. Ketika kita sudah sampai ke yaumiddin, disitulah kita dihisab dan al-jaza, dibalas amal kita. Ya, itu makanya terkadang ada kawan yang heran, ya, nanya, kok yaumuddin diartikan hari pembalasan pada surat Al-Fatihah? Bukannya ad-din artinya agama? Termasuk pada ayat ini, kalla bal tukadzibuna biddin. Mereka mendustakan, kok nggak diartikan agama tapi diartikan hari pembalasan. Ya, kok kenapa bisa seperti itu? Seolah-olah Al-Quran ini tidak konsisten dengan artinya, ya, dengan maksud tujuan ayatnya. Nah, kita harus kembalikan dulu bahasa Arab kepada bahasa asalnya, ya. Kalimat bahasa Arab kita kembalikan dulu kepada asal kata itu. Makna sesungguhnya dari ad-din itu apa? Maka dari situlah ketemu kenapa ad-din pada ayat ini diartikan bal antum tukadzibuna biyaumil hisab wal jaza. Ya, jangan begitu wahai manusia. Jangan kamu terpedaya sehingga kamu bermaksiat kepada Tuhanmu yang sudah sangat baik, menciptakan kamu dengan bentuk yang sangat indah, sangat sempurna, melebihi daripada ciptaannya yang lain. Seandainya kamu bertaat dan bertakwa kepada Tuhanmu, maka derajatmu lebih tinggi daripada makhluk-makhluk Allah yang lain, termasuk jin dan malaikat. Nah,
Tetapi sayangnya manusia itu gharraka birabbikal karim. Oleh karena itu kata Al-Qur'an, kalla, jangan begitu. Ya, bal tukadzibuna biddin, tapi sayangnya sudah datang hari pembalasan dan dulu kamu di dunia mendustakan hari pembalasan itu. Nah, kemudian bagaimana mereka tidak bisa mengelak dari amalnya? Wa inna alaikum lahafizin. Ingat, hari pembalasan dan hari perhitungan itu kamu tidak bisa mengelak dari situ. Kamu tidak bisa berdusta, tidak bisa lari lagi dari amalmu. Dan di sini saatnya kamu dihitung, dihisab dan dibalas dari amal-amalmu itu, dan kamu tidak bisa lari lagi seperti di dunia. Kenapa? Wa inna alaikum lahafizin. Di setiap kalian itu ada malaikat hafizin yang selalu menjaga kalian, menjaga amal-amal kalian sehingga terus terpelihara. Ya, amal kita terpelihara. Hifzun artinya menjaga, ya. Hafiz artinya orang yang menjaga. Hifzun juga artinya mengingat dan menghafal. Hafiz orang yang mengingat dan menghafal. Kenapa hafizho yahfazu memiliki arti mengingat, menghafal dan menjaga? Asal kata dari hafizho yahfazu adalah menjaga. Nah, orang yang menghafal dan orang yang mengingat adalah orang yang menjaga. Ya, menjaga sesuatu. Orang yang menghafal pelajaran adalah orang yang menjaga pelajaran. Begitupun orang yang menghafal Al-Quran adalah orang yang menjaga Al-Quran. Sehingga Allah mengatakan, memuji orang yang menghafal Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, sesungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan az-zikra Al-Quran, wa inna lahu, dan kamilah yang akan terhadap Al-Quran itu lahafizun, menjaganya. Cara menjaga Allah terhadap Al-Quran di muka bumi ini adalah Allah munculkan para hafiz-hafiz Al-Quran, yang dengan orang yang hafal Al-Quran itulah Al-Quran terpelihara dan terjaga. Ketika ada tahrif terjadi, ada tabdil terjadi, ada taghyir terjadi seperti kitab-kitab terdahulu dirubah, diselewengkan, disalahpahami, ya. Disitulah Al-Quran terjaga. Karena apa? Karena ada orang-orang yang menghafalnya. Ketika Al-Quran diselewengkan, satu huruf saja diselewengkan, akan ketahuan penyelewengan itu. Kenapa? Allah jaga melalui para hafiz-hafiz Al-Quran. Makanya beruntunglah orang-orang yang hafal Quran, karena dia diberikan oleh Allah kepercayaan untuk menjaga Al-Quran. Nah, bukan hanya menghafal, tapi mempelajari pun penting. Ya, di antara orang yang dapat menjaga Al-Quran adalah orang yang mempelajari juga. Meskipun tidak hafal, ya, jangan putus asa. Kita pun bisa menjaga Al-Quran dengan mempelajarinya, ya. Ketika kita sudah pelajari dan di situ ada nilai-nilai yang perlu kita terapkan, maka amalkanlah. Itu termasuk daripada man amila biha, beramal dengan Al-Quran itu. Ya. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin. Dan sesungguhnya pada kalian itu ada hafizin, ya. Orang malaikat-malaikat yang menjaga amalmu, menjaga perbuatanmu sehingga terpelihara, terjaga, dan itu tidak bisa kamu ingkari, nggak bisa kamu mungkiri. Jadi hifzun, hafizah itu artinya menjaga, ya. Nah, ayat tadi itu inna nahnu nazzalna dzikra, dan indahnya ayat itu Allah menggunakan nahnu, bukan menggunakan ana. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, wa inna, dan sesungguhnya kami juga yang akan menjaga terhadap Al-Quran itu. Kenapa Allah menggunakan kalimat kami? Ada beberapa makna dalam tafsir kenapa di beberapa ayat Allah menggunakan kami. Wa ja'alna, dan kami jadikan, ya. Kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Kenapa pakai kami? Pertama, litakrim, ya, litakzim, sebuah penghormatan, kebesaran, ya, bukti kemuliaan dan kebesaran ketika satu orang dianggap banyak, ya, satu orang dianggap banyak, itu memuliakan. Fungsinya adalah litakrim wa ta'zim, untuk memuliakan dan menghormati. Contoh, kayak kita terhadap satu guru aja, kita tidak manggil anta, tapi antum, ya. Antum itu artinya orang banyak.
kamu tapi banyak. Kalau anta, kamu satu orang. Ya. Kenapa sering kita berbicara kepada guru, seorang syekh dan sebagainya dengan kalimat antum, banyak. Itu menunjukkan bahwa dia yang sendiri ini sebanding dengan orang banyak. Ya. Orang yang banyak ini, ya, dia memiliki manfaat yang lebih baik ketimbang orang banyak. Anggaplah 1000, ya. Dia sendiri ini memiliki manfaat seperti bermanfaatnya orang 1000. Itu maknanya adalah takrim dan takzim, ya. Kami padahal sendiri, itu menunjukkan bahwa betapa mulianya saya. Saya sendiri, kemudian seolah-olah saya itu mewakili banyak orang, ya, menguasai yang lain. Nah, itu litakzim wa takrim. Inna nahnu, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Makna kedua dari kenapa Allah menggunakan kami, yaitu ketika ayat-ayat yang Allah menggunakan kami, itu di situ ada proses campur tangan daripada makhluknya, ya. Campur tangan bukan dalam arti ikut campur, bukan, tapi Allah mengaitkan, Allah mengajak daripada makhluknya untuk ikut andil dalam hal itu. Itu kenapa Allah menggunakan kalimat kami. Tapi dalam hal menciptakan, Allah menggunakan saya, ya. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan al jinna, jin, wal insa, dan manusia, liya'budun, kecuali untuk menyembah kepadaku, ya. Menggunakan tu, ya, saya, wa ma khalaqtu. Kenapa? Karena dalam penciptaan Allah terhadap jin dan manusia, Allah menciptakan jin dan manusia, jenis jin dan jenis manusia, itu tidak ada campur tangan lain-lain, ya. Bahkan belum diciptakan yang lainnya. Allah ciptakan jin dan Allah ciptakan Nabi Adam, belum ada siapa-siapa. Sedangkan pada ayat ini, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami turunkan az-dzikra, itu Allah tarik hambanya yang lain, Allah ajak hambanya yang lain, makhluknya yang lain untuk ikut turut dalam hal itu. Apa? Malaikat. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran az-dzikra. Ketika Allah menurunkan az-dzikra, Allah ajak malaikat agar dapat ikut andil dalam hal penurunan Al-Quran itu. Yaitu siapa? Malaikat Jibril, malaikat Safaroh, ya, penulis mushaf, ya, penulis ayat Quran di Lauhil Mahfuz, ya, biaidi Safaroh, kiramim baroroh, ya. Allah ikut andilkan malaikat Safaroh. Kemudian dibawa ke Sama'id dunia atau disebut dengan Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah lah kemudian disampaikan ke fi qalbi Muhammad, pada hati Nabi Muhammad, ya. Nah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu melalui perantara Jibril. Dan Jibril ini makhluk Allah. Jadi bukan Allah langsung berikan kepada Nabi Muhammad, tapi melalui perantara Jibril. Sehingga Allah menyebutnya inna nahnu, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Karena di dalamnya ada andil daripada makhluk Allah. Kemudian wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan menjaganya. Siapa yang ditarik oleh Allah, diajak oleh Allah untuk ikut andil dalam menjaga Al-Quran? Para hufazul Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran. Allah ajak untuk ikut andil menjaga Al-Quran, ya. Itulah kenapa menggunakan nahnu, kami. Kita lanjut kepada ayat yang kita bahas. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Wa inna alaikum lahafizin, kalian tidak akan bisa lari daripada hari hisab dan hari pembalasan itu. Yang dulu di dunia kamu dustakan, tukadzibuna, yang kamu dustakan. Siapa yang menjaga amal kamu? Siapa yang menyimpan amal kamu, memelihara amal kamu sehingga terjaga dan kemudian tercatat dengan baik, tidak ada yang lewat terlupakan. Yang menjaga adalah para malaikat yang hafizin, kiraman katibin. Kiraman jamak dari karim, malaikat yang kiraman, malaikat yang mulia, ya. Kiraman, malaikat yang mulia, yang memuliakan Allah, ya. Malaikatnya mulia dan di malaikat memuliakan Allah. Di antara bukti malaikat ini memuliakan Allah, malaikat senantiasa bertasbih, ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu, wa idz qala rabbuka wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
Kenapa kamu mau menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan mentumpahkan darah, sedangkan kami, kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat senantiasa memuliakan Allah dengan tasbihnya, takdisnya, kemudian menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Apa itu ayatnya? La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan dan tidak pernah sedikit pun bermaksiat daripada perintah-perintah Allah. Makanya malaikatnya kiraman. Malaikat ini memiliki sifat mulia, malaikatnya mulia dan malaikat senantiasa memuliakan Allah. Katibin, apa katibin? Katibin dari kata-kata bayak tubuh artinya menulis. Ini malaikat tugasnya yaktubuna aqwalakum wa a'malakum. Menulis apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu perbuat. Setiap manusia Allah berikan malaikat-malaikat yang menjaga amalnya, menjaga dalam arti apapun amal yang dia lakukan terjaga, tercatat, ya, sehingga tidak bisa didustakan di hari kemudian. Ya. Apa yang dicatat? Yaktubuna aqwalahum wa a'malahum. Mereka para malaikat ini mencatat apa yang kalian ucapkan dan apa yang kalian lakukan. Bahkan di ayat lain Allah mengatakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang terucap, apalagi dilakukan, yang terucap saja, yang nggak ada bekasnya, yang terucap, ma yalfizu min qaulin, apapun yang terucap dari ucapan itu, illa ladaihi raqibun atid, melainkan di setiap manusia itu ada raqib dan atid. Ya, apapun yang mereka ucapkan, ini surat apa? Surat Qaf kalau tidak salah ya. Nanti dicek lagi ya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang terucap pada manusia melainkan adanya raqib dan atid, ya. Nah, ayat ini hanya mengatakan ma yalfizu min qaulin, apa yang terucap. Bagaimana yang diperbuat? Bagaimana yang diucapkan saja tercatat, padahal tidak ada bentuknya, tidak ada hasilnya, apalagi yang diperbuat. Yang diucapkan aja tercatat, apalagi yang diperbuat. Kalau diperbuat kan ada buktinya. Dia membuat kerusakan di muka bumi, ada hasilnya berupa kerusakan. Bagaimana kalau ucapan? Nah, ketika yang ucapan saja terjaga, ya, terjaga dalam arti tercatat rapi, apalagi perbuatan. Nah, ini yang pernah kita bahas pada surat Yasin, ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Imam di situ maknanya adalah kitab, fi kitabim mubin. Kiraman katibin. Ya. Kemudian malaikat ini dia adalah hafizin, dia menjaga catatan itu supaya tetap terjaga. Kemudian kiraman, mulia, katibin, menulis, ya, apa yang kamu ucapkan dan apa yang kamu perbuat. Kemudian malaikat ini juga ya'lamuna ma taf'alun. Mereka memiliki ilmun, ya. Apa maksudnya ilmun? Pengetahuan yang pasti, itu ilmun, ya. Pengetahuan yang pasti, bahasa Arabnya ilmun, ya. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Ayya'lamuna ma yasduru minkum min khairin wa syarrin. Mereka para malaikat ini tahu apa yang kamu lakukan, baik perbuatan yang benar, baik maupun perbuatan yang buruk. Wa yusajjilunahu fi sihafi a'malikum. Kemudian mereka tulis di suhuf-suhuf, lembaran-lembaran amal kalian. Sohaifi a'malikum. Ya, suhuf, tulisan-tulisan amal kalian. Litajazau bihi yaumal qiyamah. Litujazau bihi yaumal qiyamah, agar pada hari kiamat nanti kamu dibalas sesuai amal kamu. Dibalas sesuai amal kamu, ya. Namun ada satu hal yang berupa kemuliaan Allah, ya. Pada dasarnya Allah membalas amal kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Pada dasarnya, ya.
Allah membalas sesuai apa yang kita lakukan. Tetapi Allah kemudian menunjukkan kemuliaannya, menunjukkan baiknya, menunjukkan kedermawanannya, menunjukkan kemurahannya dengan memberikan balasan untuk pahala, untuk kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda, dan membalas keburukan dengan balasan yang setimpal. Ya, yang namanya balasan biasanya pada dasarnya sama, sesuai balasan. Pukul balas mukul, ya. Memberi balas lagi diberi. Tetapi Allah ingin menunjukkan bahwa Allah itu akramul akramin, ya, sangat dermawan, sangat mulia, sangat baik, sangat pemurah, sehingga Allah memberikan balasan untuk perbuatan baik. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang melakukan kebaikan, maka baginya 10 balasan. Bil hasanah asyru amsalihha. Satu kebaikan dibalas dengan asyru amsalihha, 10 kebaikan, 10 pahala. Satu dibalas 10. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Sedangkan siapa orang yang datang atau membawa amal buruk, fala yujza, tidak akan dibalas kecuali illa mislaha, seumpamanya, kecuali dengan setimpal. Jadi kalau keburukan dibalas setimpal, kalau kebaikan dibalas dengan dengan 10 kali lipat. Bahkan di ayat lain Allah menyebutkan balasannya itu berlipat-lipat ganda. Ya. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah, ujungnya wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah mampu melipat gandakan lebih dari itu, termasuk di bulan puasa ini. Satu perbuatan baik, man adda fihi faridatan, di bulan puasa, siapa yang melakukan satu perbuatan fardu, perbuatan wajib, kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa, maka pahalanya seperti melakukan 70 kali perbuatan fardu. Contoh kayak tadi sholat subuh. Kita sholat subuh sekali tadi nih di bulan puasa. Itu seperti kita sholat subuh 70 kali di luar bulan puasa. Ya. Man adda fi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Satu kali sholat subuh tadi barusan itu pahalanya di sisi Allah seperti kita sholat subuh 70 kali di luar bulan Ramadan. Nah, sedangkan di luar bulan Ramadan, satu kebaikan bisa menjadi 10 kebaikan, 10 pahala. Berarti 70 kita sholat subuh dikali 10, ya. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan bisa lebih dari itu. Itu malaikat-malaikat yang menulis amal kita. Kemudian setelah Allah menyebutkan betapa manusia ini tergiur padahal Allah telah berbuat baik kepada dia, setelah itu Allah peringati, hei, hati-hati, kamu ini tergiur, kamu ini tergoda, kamu ini terpedaya, padahal Allah sudah sangat baik. Memang ketika kamu maksiat Allah tetap beri nikmat. Ketika kamu maksiat Allah tetap beri makan, beri rizki dan sebagainya. Kamu kufur pun tetap Allah beri nikmat. Ya, itulah sifat Ar-Rahman. Ya, perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman artinya Allah memberikan kasih sayangnya, rahmatnya itu baik kepada muslim maupun non-muslim, kepada yang mukmin maupun yang kafir, kepada yang takwa maupun yang maksiat. Semua tanpa pandang bulu Allah berikan, itu Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim khusus untuk orang-orang yang mukmin. Ya. Firman Allah, wa kana bil mu'minina rahima. Khusus bagi orang-orang yang beriman sifat rahimnya. Kalau Rahman, orang kafir juga bisa dapat. Rahman, orang maksiat juga bisa dapat. Tapi Rahim hanya untuk orang mukmin. Ya, Rahim hanya. Dan kapan? Nanti di hari kiamat hanya kita yang dapat rahmat insya Allah dari Allah karena kita beriman. Tapi orang-orang kafir tidak. Ya, orang kafir tidak. Orang kafir hanya mendapat rahman di dunia, tapi di akhirat dia tidak dapat rahimnya Allah. Nah, Allah sudah begitu baik kepada kamu, memberikan kamu nikmat,
Bahkan Allah menciptakan kamu dengan bentuk yang sangat mulia, dengan bentuk yang sangat indah, melebihi daripada makhluk-makhluk yang lain. Bahkan kalau kamu bertakwa kepada Allah, kamu bisa lebih mulia daripada malaikat-malaikat Allah. Tetapi kenapa kamu mendustakan hari pembalasan? Sehingga perbuatan kamu banyak mengarah kepada kemaksiatan dan kamu tergiur sehingga kamu bermaksiat kepada Tuhanmu yang maha baik itu. Nah, maka kemudian Allah mengatakan, hati-hati manusia, Allah sudah siapkan malaikat-malaikat yang menjaga amal kamu. Allah sudah siapkan malaikat-malaikat yang akan mencatat amal baik dan amal burukmu. Apapun yang kau ucapkan, apapun yang kau lakukan akan tercatat rapih oleh malaikat-malaikat itu, dan nanti akan datang saatnya kamu dihisab dan dibalas sesuai amal kamu. Baru innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Setelah itu baru Allah menyebutkan di mana akhir daripada tempat orang yang baik, di mana akhir daripada orang yang buruk. Apa kesudahan bagi orang-orang yang baik dan apa kesudahan bagi orang-orang yang buruk. Nah, Allah menyebut di sini abror dan fujjar. Abror jamak dari kata barun, orang yang berbuat bir. Apa bir? Bir itu artinya kebaikan. Birrul walidain, kebaikan kepada orang tua, ya. Orang yang berbuat birrun itu adalah abror. Nah, kemudian apa fujar? Fujar itu orang membuat fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Orang yang melakukan fujur disebut dengan fajir. Jamaknya adalah fujar. Di surat lain kemarin kita bahas jamaknya adalah fajaroh. Ya, ulaika humul kafaratul fajaroh. Jamak dari fajir, orang yang melakukan maksiat atau kesalahan. Ya, sedangkan ayat ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, terus sampai akhir ayat insya Allah pada hari pekan depan ya. Tinggal satu menit lagi nih. Oh ya, tinggal 1 menit. Ya udah, kita cukupkan insya Allah, kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, apa ada yang perlu ditanyakan? Cukup ya? Cukup ya? Ada Nyambung lagi aja nggak apa-apa. Oh, ada yang mau ditanyakan? Oke, siap. Iya, nyambung lagi. Iya, boleh nyambung lagi. Iya. Disiapkan aja dulu pertanyaannya. Coba siapin, Pak. Iya. Yes. Sekarang boleh atau nanti? Sekarang aja. Kita nyambung lagi. Bentar. Kita lihat. Bentar. Assalamualaikum. Boleh juga kemarin. Ayo. Langsung. Ya, silakan yang mau nanya. Langsung. Pak Ustadz mau nanya. Iya. Itu di kata-kata dalak itu kan asalnya dari kata itu ya Ustadz, adil ya Ustadz. Yang mana? Oh, adalah Kak. Iya. Kata adil. Itu apa bedanya sama ini Ustadz? Adil dengan kis. Al-Qis tuh ya. Kan ada kata-kata di surat Al Bil Qistos ya. ada adil. Dan surat Ar-Rahman ya. Ya itu apa bedanya Ustadz? Ya, Rahman ya, sorry. Iya. Itu apa bedanya Ustadz? Ini ada Ada lagi? Itu dulu ya. Adil itu artinya seimbang, ya. Adil itu seimbang. Tidak berat kanan atau tidak berat kiri. Jadi sama berat itu namanya adil. Ya, seimbang. Tidak ada yang lebih dari yang lainnya atau tidak ada yang kurang dari yang lainnya. Itu adil, adalah. Sedangkan al-qistu itu artinya sesuai porsi. Ya. Al-qistu itu artinya sesuai porsi. Jadi begini, kita punya anak ya, yang satu SD, yang satu SMP, ya. Yang SD ini karena kita lihat kebutuhannya tidak terlalu banyak, maka kita beri uang jajan dia 5.000. Yang anak SMP karena kita lihat kebutuhannya banyak,
dan mahal-mahal, maka sehari kita berikan jajan 10.000. Kira-kira itu adil atau tidak? Adil. Nah, itu adilnya dari sisi sesuai dengan porsinya. Ya. Makanya ketika dalam hal timbangan, maka timbanglah dengan yang adil, bil qisti, ya. Fa'aqimul wazna bil qisti, ya. Wala tuhsirul mizan. Artinya sesuai porsinya. Kalau memang misalnya porsi yang harus diberikan sekian, misalnya anggaplah 10, maka berikan 10, ya. Jangan mentang-mentang misalnya seharusnya sekian, ya. Anggaplah kita sedang memberikan sedekah, misalnya sedekah kepada fakir miskin. Jatah kita sedekah kepada fakir miskin itu misalnya satu rumah, satu porsi makan, ya, satu bungkus makan. Kita datang ke satu rumah, ke tetangga, dia hidup sendiri, ya, orang susah misalnya, orang kurang, orang miskin yang hidup sendiri, kita berikan satu bungkus nasi. Nah, ketika besok harinya kita datang ke tetangga yang lain, di situ ada ibu dan anak misalnya, suaminya sudah meninggal misalnya, hanya ibu dan 2 orang. Nah, yang adil itu kita berikan 2 di situ, bukan kita berikan 1. Kemarin tetangganya saya berikan 1, si A, berarti yang si B harus saya berikan 1 lagi, padahal dia punya anak, ya. Nah, untuk adilnya yang si A kita berikan 1 bungkus. Kenapa? Karena dia sendiri hidupnya. Yang si B, tetangga kita yang si B, kita berikan 2. Kenapa? Dia ada anaknya, maka kita berikan 2. 1 buat dia, yang kedua buat anaknya. Itu namanya adil juga, ya. Jadi beda tinjauan, tapi maksudnya adalah sama-sama adil. Yang satu adil dari segi sama timbangan, sama posisi. Nah, ketika engkau berhukum, fa idza hakamtum fahkumu bil adl, maka berhukumlah dengan keadilan, ya. Ketika kamu menimbang, maka timbanglah dengan yang adil. Kalau nimbang adil harus samaan. Kalau yang ini 1 kilo, berarti di sininya 1 kilo. Ini 2 kilo, di sini 2 kilo. Tapi ketika hukum, kita lihat dulu, ya. Kita bisa menghukum si A dengan hukuman 10 bulan. Kenapa? Karena kejahatannya begini. Nah, kejahatan yang sama kepada si B, tapi si B kita berikan hukuman misalnya hanya 2 bulan. Kenapa? Ada tinjauan lainnya. Itu bisa dikatakan adil, ya. Kalau memang tinjauannya serasi. Kayak tadi kita beri jajan kepada anak yang SD misalnya, atau anak yang SD kita berikan kebutuhannya sehari buat di sekolah misalnya 10.000. Yang SMP nggak mungkin 10.000, pasti kurang. Maka kita berikan 20.000. Meskipun beda nominal, itu bukan berarti di situ tidak adil, ya. Justru disitulah nilai keadilannya, sesuai porsinya, ya. Itu bedanya di situ, tapi maknanya sama-sama adil. Ada lagi? Terima kasih. Ustaz, mau tanya Ustaz. Iya. Itu kan yang sekarang kan kita bahas al-infitor ya. Iya. Terus kemarin kan kita bahas at-takwil ya. Itu kok ada di ayat 2 kan, apabila bintang-bintang jatuh keserakakan. Terus yang jatuhnya yang minggu kemarin itu apabila bintang-bintang berjatuhan ya. Bedanya apa sebenarnya? Ya, sama aja ya. Kemarin kita bahas tentang at-takwir dan al-infitor. Di at-takwir ini keindahan kalimat aja ya. Keindahan susunan kata Al-Qur'an. Pada at-takwir Allah menyebutnya wa idzan nujumu inkadarat, ya. Pada surat al-infitor Allah mengatakan al-kawakib, ya. Wa idzal kawakibu intasarat. Nah, pada an-nujum itu artinya bintang gemintang, bintangnya, ya, bintangnya. Sedangkan al-kaukab atau kawakib itu di situ di dalamnya termasuk bulan, termasuk matahari, termasuk semua meteor, apalagi tuh yang perangkat-perangkat ya galaksi, perangkat-perangkat langit, itu kaukab, ya.
Makanya ketika Nabi Yusuf bermimpi dia menggunakan kalimat kaukab, ya, ahada asyara kaukaban. Ya. Kenapa? Karena belum bisa dipastikan itu bintang, tapi memang bisa jadi diantaranya ada matahari dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau kaukab, bintang dan bulan dan matahari masuk ke dalamnya. Tapi kalau nujum hanya bintang-bintangnya saja yang mendapatkan pancaran cahaya dari matahari, itu nujum. Tapi kalau kaukab, bintang, meteor, galaksi, semua dengan matahari dan bulannya termasuk kaukab. Kemudian apa bedanya inkadarat dengan intasarat? Sama aja, hanya beda kata aja. Inkadarat juga bermakna tasakotot, ya, berjatuhan. Intasarat juga bermakna tasakotot, berjatuhan. Jadi kalau di dalam tafsirnya sama maknanya. Tasakotot, kalau di sini tasakotot juga. Kemudian inkadarat bermakna tanasarot. Tanasarot itu diambil dari kata intasarot. Hanya keindahan kata aja, ya, keindahan kalimat. Ya. Jadi maknanya sama, tapi hanya kepada keindahan kata. Nah, apa kalimat bedanya? Kalau inkadarat itu juga seakar dengan kata kaduroh. Kaduroh itu kotoran, ya, kotoran. Jadi kalau kita misalnya nyuci air atau nyuci sesuatu dengan air, itu nanti di air tuh ada kotoran-kotorannya yang ngambang. Ya, kita nyuci beras atau apa, ada sesuatu yang kotoran yang ngambang, yang berserakan di air itu. Ya, makanya kadaro itu artinya keruh. Ya, kotoran yang membuat air keruh. Itu kadarat. Makanya pada kitab-kitab literatur tasawuf, ketika mensifati hati yang kotor, lebih kepada kalimatnya kadurot. Ya, kadurot itu kotoran dalam hati. Kenapa? Karena bentuknya awalnya adalah percikan-percikan kotoran. Kallabal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Setiap kali mereka manusia berbuat dosa, akan menjadi setitik noda di hatinya. Rona ala qulubihim. Tetes titik noda dalam hatinya. Yang kalau banyak, semakin banyak titik noda itu menjadi hitam. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Awalnya adalah kallabal rona ala qulubihim. Nah, ketika ini kalimat wa idzan nujumun kadarat, apabila langit itu berserakan, itu diumpamakan seperti kotoran yang ngambang di air itu, yang membuat air jadi keruh. Ya, yang berserakan yang ada di air itu, yang percikan-percikan yang ada di air yang membuat air jadi keruh. Ya, kalau kita cuci bejana atau cuci apa, kalau kotor, lumut-lumut kan keluar tuh pada ngambang di air itu. Nah, itu berguguran, berserakan di air itu. Nah, wa idzan nujumun kadarat, apabila bintang-bintang inkadarat berjatuhan, berguguran, seperti bergugurannya kotoran ketika disiram air dan membuat air itu jadi keruh. Itu kadaro artinya keruh. Ya, tapi memiliki makna juga berjatuhan. Ya. Sedangkan intasarot itu makna aslinya adalah bertebaran. Ya, kayak kita kalau intasarot itu diumpamakan kita menggenggam pasir, kemudian kita sebar ke atas ke udara, nanti dia jatuhnya pada tempat yang tidak sama, berbeda-beda. Nah, itu kalimat bahasa Arabnya intasarot. Ya. Kalau pada satu tempat itu bukan intasarot, itu sakotot atau habatot. Nah, makanya kalimat di sini menggunakan intasarot. Makanya ketika Allah mensifati Adam dengan Hawa jatuh dari jannah, ya, mau diartikan surga silahkan, taman juga boleh, jatuh dari surga itu ke bumi, tempat yang sama-sama bumi, ya. Adapun yang satu di India, yang satu di Arab misalnya di Arafah, itu hanya sebatas hukuman karena makan buah yang dilarang itu, pohon yang dilarang itu, hanya sebatas hukuman. Nah, ketika dijatuhkan, jatuhnya di tempat yang sama, yaitu sama-sama di bumi, maka menggunakan fahbit, ya, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi faqulna bitu ba'dukum li ba'd. Faqulna bitu, pakainya habato. Kenapa? Jatuhnya di tempat yang sama, yaitu sama-sama di bumi. Nah, ketika ini jatuhnya berbeda tempatnya, di bermacam-macam tempat, menggunakannya intasarot. Gambarannya kalau bahasa Arab ini
diumpamakan intasar itu kita menggenggam pasir kemudian kita lempar ke udara dan jatuhnya di tempat-tempat yang berbeda. Tafarraqat jatuhnya itu. Tasaqatat wa tafarraqat. Jatuh dan berada di beberapa tempat yang berbeda. Gitu. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bicara hari kiamat. Pada hari kiamat nanti, apakah kita bisa melihat Allah? Oh. Ya, terkait melihat Allah selama jasad dan ruh kita masih pada kehidupan dunia, kehidupan pertama, maka mustahil kita melihat Allah. Jasad dan ruh kita masih pada kehidupan yang pertama, ya, al-hayatul ula, maka mustahil kita melihat Allah. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Tetapi ketika kita dibangkitkan baru dengan ruh yang kita dibangkitkan lagi dengan jasad yang baru dan berada pada kehidupan yang kedua, maka disitulah kemungkinan kita melihat Allah. Ya, bagi orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran wajahnya putih bersinar karena wudu, karena sering sujud, dan itu orang-orang yang beriman, maka dia bisa melihat Allah. Ya, ayat pertama yang menjelaskan bahwa kita bisa melihat Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang melakukan perbuatan baik, alladzina ahsanu, setiap orang yang melakukan perbuatan baik, bagi dia adalah al-husna, pahala, surga. Al-husna di sini maknanya adalah surga. Kemudian wa ziyadah. Apa makna ziyadah tambahan di sini? Para ulama ahli tafsir menyebutnya adalah ru'yatullah, melihat Allah. Bagi orang yang berbuat baik, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu, bagi orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan, maka bagi dia al-husna. Apa itu al-husna? Al-jannah, surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Apa makna tambahan di sini? Para ulama ahli tafsir mengatakan ru'yatullah, melihat Allah. Ayat lain yang menjelaskan bahwa kita bisa melihat Allah adalah wujuhu yauma idzin nadhirah. Pada hari kiamat nanti, dalam arti sudah pada kehidupan kedua, bukan kiamat kita masih dalam kehidupan pertama, ya. Artinya sudah selesai, tiupan pertamanya udah hancur. Tiupan pertama nafkhatul wahidah, ya, itu hancur lebur, dan pada nafkhatus tsaniyah, tiupan kedua, bi'satul kubur, ya, bangkit dari kubur, itulah kehidupan kedua. Nah, ketika di kehidupan kedua ada wujuhun yauma idzin nadhirah, ada wajah yang terang berseri-seri. Ila rabbiha nazirah, dia bisa melihat kepada Tuhannya. Ila rabbiha nazirah. Nazirah itu dari ambil kata nazara yanzuru, ya, nazara yanzuru artinya melihat. Ila rabbiha, kepada Tuhannya, nazirah, wajah yang berseri-seri ini bisa melihat. Ya, itu bukti ayat bahwa di hari kiamat nanti kita bisa melihat Allah dan di dunia kita tidak bisa melihat Allah. Dan bukti kejadian pengalaman tentang mustahilnya Allah dilihat pada kehidupan pertama ini pernah terjadi pada Nabi Musa. Falamma tajalla, ketika Allah menampakkan cahayanya saja, belum menampakkan zatnya tapi baru mengeluarkan cahaya, kharra sujjada. Nabi Musa kharra sujjada sa'iqa, sa'iqa. Nabi Musa ini tersungkur dan pingsan. Falamma afaqa, ketika Nabi Musa bangkit, sadar, inni tubtul ana, kata Nabi Musa, saya bertaubat. Dia minta, Robbi arini anzur ilaik, kata Nabi Musa, ya Allah, beri kesempatan saya melihatmu. Kata Nabi Musa, Robbi inni anzur ilaik, ya Allah, beri kesempatan aku melihatmu, kata Nabi Musa. Nabi Musa pengen melihat Allah pada kehidupan pertama. Nah, kata Allah, jangan melihat aku, tapi lihatlah kepada gunung. Fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau kamu lihat ini gunung tetap kokoh, kamu akan bisa melihat saya. Akhirnya Nabi Musa naik ke gunung itu. Ketika dia naik gunung, Allah tajalla, Allah munculkan setetes cahayanya, setitik cahayanya, itu gunung mencair. Ya, itu gunung mencair, Nabi Musa tersungkur dan pingsan. Ketika Nabi Musa sadar, inni tubtul an, saya taubat kepadamu wahai Allah. Dia minta melihat Allah, kemudian dia taubat. Ya, pada kehidupan pertama mustahil kita melihat Allah. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Tapi pada kehidupan kedua, kita insya Allah bagi orang mukmin yang diberikan izin oleh Allah akan bisa melihat Allah, ya.
Wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nazira. Dia mampu melihat kepada Tuhannya. Ya, ayat lainnya lil ladzina ahsanu al husna wa ziyadah. Surga dan ziyadah. Ziyadah itu adalah ru'yatullah, melihat Allah. Gitu. Ya, pada kehidupan kedua. Ada lagi? Terus ini terkait dengan kondisi sekarang, Ustaz. Dengan pandemik ya. Sekarang kan kita semua kebanyakan sudah jamaah di rumah ya. Betul. Cuman kalau terkadang kita ini juga jamaah kan di rumah perempuan semua. Kan libur ya. Jadi kalian sendiri. Yang kalau kita juga ada masjid yang buka jamaah gitu ya, masjid dan yang buka gitu ya. Bagaimana menurut Ustaz terkait hal ini? Begini. Himbauan ini sudah jelas sebenarnya ya. Artinya pada zona merah dalam arti belum ada kejadian di situ, belum ada dipastikan itu ada kurban, baik ODP ataupun PDP, apalagi sudah suspek, sudah positif, maka selagi belum ada itu, belum ada ODP, belum ada PDP, silahkan boleh melakukan berjamaah ya, artinya tidak terlarang. Tapi ketika sudah ada orang yang terkena, baik itu ODP maupun PDP, apalagi kalau sudah positif, maka sebaiknya kita, kata Rasulullah, firra minal majdzumi firaraka minal asad. Berlarilah kamu daripada orang yang kena penyakit lepra. Menghindarlah kamu daripada orang yang punya penyakit lepra seperti menghindarnya kamu daripada al-asad, singa. Ya, artinya apa? Hindari sebisa mungkin, kita hindari. Itulah makanya Rasulullah mengatakan kalau kita mengetahui satu wilayah ya terjadi bala di situ, terjadi taun di situ, maka jangan kita masuk ke dalam negeri itu. Ya, kita harus menghindari. Ya, kalau terjadinya di negeri kita, tapi kita jangan kabur. Ya, jangan melarikan diri. Khawatir apa? Khawatir kita menyebarkan kepada orang lain. Ya, itulah makanya Allah mencela apa yang dilakukan oleh Bani Israel gara-gara dia menghindarkan diri dari taun. Ya, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum. Kata Allah, tidakkah kamu perhatikan wahai manusia, pernah terjadi pandemik pada kalangan Bani Israel. Kemudian kharaju min diyarihim, mereka melarikan diri dari tempat tinggal mereka, dari wilayah-wilayah mereka yang sudah terkena pandemik. Kemudian apa mereka lari? Kenapa mereka lari? Kata Allah dalam Al-Quran, wahum uluf, mereka berbondong-bondong melarikan diri. Wahum uluf hadzarul maut, karena takut mati. Ya, kata Allah, tidakkah kamu perhatikan pada kejadian Bani Israel yang pernah ditimpa pandemik, kemudian mereka melarikan diri dari negerinya berbondong-bondong. Kenapa? Hadzarul maut, karena mereka takut mati. Kata Allah, seandainya memang sudah ditakdirkan mati, kamu lari sejauh apapun, menghindar sejauh apapun, faqala lahumullahu mutu. Ketika Allah katakan mati, matilah dia. Dan terjadi, mereka mati. Kemudian Allah menyuruh Nabi yang namanya Hizkil, buat sebagai pelajaran. Allah nyuruh Nabi namanya Hizkil untuk menghidupkan itu orang yang sudah mati. Tsumma ahyahum, kemudian Allah hidupkan kembali dia. Ya. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita, kejadian yang sudah menimpa Bani Israel. Jangan sampai kita seperti Bani Israel. Ya. Allah sudah kasih pelajaran dalam Al-Qur'an. Alam taro, tidakkah kamu perhatikan kejadian pada Bani Israel? Alladzina kharaju min diyarihim, yang mereka melarikan diri dari wilayah mereka, kampung halaman mereka. Kenapa? Hadzarul maut, takut mati. Nah, para ulama menafsirkan ayat ini adalah karena terjadi pada saat itu adalah al-wabah atau at-ta'un. Ya, wabah atau taun. Taun itu bagian dari wabah. Wabah itu adalah suatu musibah, suatu penyakit yang sudah menimpa banyak orang, itu namanya wabah. Kalau taun adalah penyakit yang menular, baik terjadi pada seorang maupun pada banyak orang. Itu taun. Penyakit yang menular namanya taun. Ketika penyakit itu sudah merembak, sudah banyak orang yang mengena, itu namanya wabah. Ya, al-wabah. Ya, kata Rasulullah, "Idza waqa'al waba'u bi ardin fala tadkhulu fiha." Kalau terjadi wabah
Dalam riwayat lain at-ta'un, kalau terjadi taun, bi'ardin pada satu negeri fala tadkhulu fiha, jangan kau masuk ke dalamnya. Wa idza waqa'a bi'ardin wa antum fiha, kalau terjadi pada satu negeri yang kau ada di dalamnya, fala takhruju minha, jangan kamu keluar darinya. Ya. Nah, terkait dengan ibadah-ibadah kita selama pandemik ini, tadi pertama, ketika zonanya masih hijau, belum ada yang terkena, walaupun sebatas ODP atau PDP belum ada, silakan lanjutkan sholat Jumatnya, lanjutkan. Tapi pastikan tidak ada orang lain yang masuk ke masjid dan musola itu yang bukan dari lingkungan yang zona hijau. Artinya, silakan lakukan aktivitasmu di masjid dan di musola yang masih zona hijau, tapi jadikanlah masjid dan musolamu itu tertutup. Ya, tertutup dari lingkungan lain yang bisa jadi dia berada dari zona merah. Anggap misalnya satu kampung A ini zona putih, zona hijau, ya. Dia masih melakukan aktivitasnya, sholat Jumat dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang luar masuk ke kampung itu atau mau sholat di masjid itu harus dihalangi. Kamu dari mana? Saya dari kampung B, dan kampung B itu adalah zona merah atau mungkin baru ada ODP dan PDP. Larang, ya. Kalau masih mau menjalankan aktivitasnya. Tapi ketika sudah ada ODP, ada PDP, atau sudah disebut sebagai zona merah, maka hindarkan itu. Bukan lagi sunnah Rasul, tapi apa ya bahasanya ya, ngeyel ya. Karena Rasulullah melarang, ya, apa namanya ya, konyol ya. Jadi bukan katanya kalau kita mati, kita sholat Jumat gitu, kita syahid. Ya konyol, bukan syahid tapi sangit. Kenapa? Karena sudah ada aturan jelas dari Rasulullah. Dalam hal aman tidak ada apa-apa. Betul, sholat Jumat wajib. Tidak sholat Jumat, sengaja meninggalkan sholat Jumat karena lalai, karena malas, atau karena mengkufuri kewajiban sholat Jumat, maka kamu bisa kufur, munafik, atau tertutup hatimu. Dalam keadaan aman, tidak ada apa-apa. Betul, yang terbaik adalah sholat berjamaah di musola, sholat berjamaah di masjid. Tapi ketika dalam hal ada satu musibah, dalam hal keadaan yang tidak aman, di situ ada hukum tersendiri. Apa hukumnya? Rasulullah menganjurkan untuk kita menghindari daripada terkenanya wabah itu. Bagaimana caranya? Sholat di rumah. Menetapnya kita di rumah dicatat sebagai orang yang berjuang. Bayangkan, padahal kita duduk di rumah, tapi kata Rasulullah, ketika ada wabah, kita duduk di rumah itu sebagai orang yang berjuang. Betapa kurang enaknya kita. Duduk berjuang, kita tidur di rumah berjuang, pahalanya ya, pahalanya berjuang. Padahal kita cuma duduk dan tidur di rumah, sholat di rumah, tapi kata Rasulullah nilainya nilai perjuangan ya. Jadi beda keadaan. Keadaan aman betul, afdolnya berjamaah. Keadaan aman betul, wajib sholat Jumat. Tapi dalam keadaan seperti ini ada hadis lain, tuntunan lain dari Rasulullah, sudah sepaket. Keadaan begini-begini, keadaan begini-begini. Dan dalam hal seperti ini, ada dalam kitab-kitab fikih, para ulama mengkaji namanya a'dzarul jumu'ah wa a'dzarul jamaah. Uzur-uzur Jumat dan uzur-uzur berjamaah. Bayangkan, orang yang mulutnya habis makan bawang, yang mulutnya masih bau, ya, bau, mulutnya tidak enak dihirup aromanya. Rasulullah larang ke masjid. La fala yaqrabanna masjidana. Fala yaqrabanna musallana, sana, jangan dekat-dekat masjid saya, jangan dekat-dekat musola saya. Itu yang mulutnya bau, dalam arti habis makan bawang ya. Hah? Kalau aromanya sudah dianggap biasa, tidak. Ini kan masalahnya aromanya tidak disenangi. Kalau aroma rokok itu tidak disenangi oleh kebanyakan orang di kampung itu, tetap masuk kategori ini. Nggak boleh dia mendekati musola dalam situ. Itu ya, itu artinya itu tidak mengakibatkan mati loh. Orang nyium aroma mulut orang makan bawang tidak bikin mati. Apalagi kalau virus. Yang seperti itu aja disuruh Rasulullah, jangan dekat-dekat masjid dan musola saya. Apalagi orang yang sudah terpapar virus. Dan kita kan nggak tahu siapa yang terpapar. Sedangkan bisa jadi dia terpapar tapi kondisinya baik-baik saja. Nah ini makanya keadaan menuntut kita untuk tetap di rumah. Ibadah dilaksanakan di rumah. Bukan berarti kita menghilangkan syiar Allah. Tidak. Bisa dihidupkan di rumah masing-masing. Takbiran di rumah masing-masing lebih afdol lagi, lebih bagus lagi. Ya, setiap rumah ngadain takbiran. Luar biasa. Kalau dulu beberapa masjid, beberapa musola, majelis taklim, ya mungkin bisa dihitung. Kalau rumah, setiap rumah muslim di situ takbiran. Luar biasa. Ya. Makanya nanti takbiran kalau bisa semua rumah takbiran. Kalau punya speaker, keluarkan speakernya. Ya,
punya halu-halu, keluarkan halu-halu. Tapi jangan mengundang kerumunan masyarakat. Keluarga aja, per keluarga. Tapi syiarnya keluarkan syiarnya. Nah, sholat id begitu juga dengan keluarga dan lain sebagainya. Artinya dalam keadaan seperti ini ada tuntunan lain yang itu merupakan bagian afdol justru, ya. Afdolnya malah, ya. Artinya bukan berarti kita meninggalkan kesunahan, bukan. Kita tidak meninggalkan kesunahan, kita tidak meninggalkan kewajiban, tapi kita mengikuti tuntunan Rasulullah. Oleh karena itu pentingnya kita beribadah dengan ilmu, bukan dengan ego, bukan dengan emosi, bukan dengan syahwat, bukan dengan tanpa ilmu. Kalau ibadah dengan syahwat, ibadah dengan ego, ibadah dengan tanpa ilmu, ya susah diaturnya. Tapi kalau ibadah dengan ilmu, tahu, oh dalam keadaan seperti ini justru sunnahnya seperti ini, dalam keadaan seperti ini justru afdolnya seperti ini. Harusnya kan begitu dalam beribadah. Makanya wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Beribadah harus dengan ilmu. Ketika beribadah tidak dengan ilmu, kata Allah, kata syair dalam nazam matnu zubat, mardudatun la tuqbalu, tidak diterima, ya, tidak terima oleh Allah. Mardudatun la tuqbalu, kalau ibadah tanpa ilmu, ya. Ya. Ya, terkait ini, kan sekarang di bulan Ramadan, pahala dilipat gandakan, dosa juga kayaknya dilipat gandakan, Ustaz, ya? Apanya? Dosa kan juga dilipat gandakan. Dosa? Oh tidak. Hanya kebaikan aja, hanya amal soleh saja yang dilipat gandakan. Dosa tidak dilipat gandakan. Allah tidak pernah menzolimi. Wa mallahu bizallamin lil abid. Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Artinya apa? Sepakat ditafsirkan ayat itu, Allah tidak pernah membalas keburukan dengan balasan yang lebih. Ya. Jadi man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Siapa yang melakukan keburukan, fala yujza illa mislaha, tidaklah dia dibalas kecuali dengan balasan yang setimpal. Dosa tidak dilipat gandakan, ya. Dosa tidak dilipat gandakan, tetapi pahala yang dilipat gandakan. Jadi Ramadan bukan pelipat gandaan dosa, tapi pelipat gandaan pahala. Ya. Itu bagian daripada kemurahan Allah. Ya, terkadang kan kita malam itu pengen zikir sampai pagi, sampai subuh gitu. Tapi kembali kadang pagi kita juga harus beraktivitas kembali. Ini bagaimana menurut Ustaz? Begini, Qiyamul Lail itu bisa dicapai bukan hanya dengan sholat, tapi bisa dengan fayahsulu bitilawatin, bisa dengan baca Quran. Wa zikrin, bisa dengan zikir. Wa ilmin syar'iyyin, bisa dengan belajar ilmu agama. Wa kulli ukhrawiyyin, wa kadza kulli ukhrawiyyin, begitu juga dengan semua amal baik yang sifatnya ukhrawi. Artinya zikir pun bagian daripada Qiyamul Lail. Nah, sekarang kita sunnah memperbanyak ibadah yang sanggup kita lakukan selama Ramadan. Artinya jangan ada satu waktu pun yang kita kosong dari ibadah. Ibadah yang paling enak adalah zikir, ya. Karena tidak membutuhkan satu ritual khusus. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya zikir itu kita terkendala untuk berzikir di sana karena kita harus ngobrol dengan klien, ya. Kita sulit untuk memegang tasbih karena tangan kita sulit memegang komputer atau HP atau pulpen misalnya. Ingat, zikir itu bukan hanya menyebut, tapi zikir juga bisa arti mengingat. Ya, mengingat. Nah, sekarang bagaimana mengingat? Orang kita lagi ngingat pekerjaan, orang kita lagi ngomongin masalah rencana proyek dan lain sebagainya. Kayaknya sulit untuk mengingat ke zikir. Nah, sekarang kalau misalnya tidak sanggup menyebut, tidak sanggup mengingat, gunakan yang terakhir. Afala ta'qilun, akal yang Allah berikan. Bagaimana caranya? Yufakkiruna fi khalqis samawati wal ardh. Berpikir memikirkan meresapi ciptaan-ciptaan Allah. Contoh, kita berbicara dengan klien, ya. Kita lihat klien, ketika kita lihat klien di situ kita lihat Allah. Ya, artinya apa? Allah lah yang menciptakan orang seperti ini. Oh, klien kita cerdas. Allah lah yang maha mulia menciptakan orang secerdas ini. Betapa hebatnya Allah menciptakan orang setampan klien kita ini.
atau misalnya sepintar klien kita ini, kita melihat pulpen yang kita pegang dan itu bisa mencatat apa yang kita butuhkan dalam pekerjaan kita. Di situ kita bisa mengingat Allah dengan catatan kita. Artinya menggunakan akal. Jadi ada yadhkurun Allah, ada yufakkirun, ya, berpikir atau meresapi ciptaan-ciptaan Allah. Itulah sebabnya beberapa ulama sufi mengatakan, saya tidak melihat sesuatu apapun di alam ini kecuali Allah. Bahkan terhadap dirinya, dia tidak bisa melihat dirinya kecuali melihat Allah. Apa maksudnya? Semua yang ada di alam ini menjadi ayat tanda bahwa di situ ada Allah. Ya, termasuk dirinya. Dia tidak melihat ini dirinya, tapi dilihat ini adanya dia adalah adanya Allah. Maksudnya apa? Tidak mungkin dia bisa ada wujud di dunia ini kecuali karena Allah yang mengadakan. Tidak ada yang dia lihat pohonan di depan mata dia kecuali Allah yang menumbuhkan. Tidak lihat dia suatu bangunan indah, gunung-gunung yang tinggi dan pohon-pohonan yang menjulang kecuali di situ adalah Allah yang menciptakannya. Itulah ulama-ulama sufi. Semua menjadi area media untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya sekedar dengan imajinasi, dengan pikiran aja. Jadi bisa dengan pikiran. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, ada lagi? Terima kasih. Mungkin yang lain juga. Tinggal 5 menit lagi mati lagi nih. Ya kan? Ramadan waktunya panjang ini. Gimana? Yang free time-nya, Oh iya. Yang free time-nya tinggal 5 menit. Oh ya, tambahan tadi itu tentang sholat ya, tentang sholat di rumah ketika istri berhalangan atau anak perempuan berhalangan sedangkan tidak ada anak laki-laki, bagaimana? Sedangkan kita terbiasa dengan sholat berjamaah atau kita lebih enak kalau sholat berjamaah, maka niati kita jadi imam sholat berjamaah, ya, niatkan jadi imam. Kan kita sholat sendiri. Dalam kitab Al-Asbah wan Nazair, ya, disebutkan bahwa boleh kita sholat sendiri dengan niat sholat berjamaah ketika di kita husnuzon bahwa Allah akan hadirkan makhluknya baik itu jin maupun malaikat untuk ikut berjamaah dengan kita, ya. Kalau kita terbiasa berjamaah dan kita harus sholat sendiri, maka niatkan sholat berjamaah. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Walaupun sholat sendiri, istri lagi berhalangan, anak perempuan lagi berhalangan, tidak ada anak laki-laki, niatkan sholat berjamaah terus. Ya, itu boleh, itu boleh. Ya, kita cukupkan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya Allah. Allah berikan kita panjang umur, Allah jaga kita, Allah pelihara kita, dan mudah-mudahan iman dan Islam kita pun dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di pekan depan, melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.